Oke, di sini aku bakal membahas beberapa soal asas kemarin. Jadi, soal pertama yang akan aku bahas yaitu saat perjalanan pulang dari sekolah, Cantika mengendarai mobil di jalan raya dengan kelajuan 30 meter per second. Tiba-tiba, ia melihat seekor kucing melintas di depannya. Untuk menghindari kecelakaan, Cantika segera menginjak rem. Mobil tersebut kemudian mengalami perlambatan sebesar 9 meter per second kuadrat secara konstan hingga akhirnya berhenti total. Dengan kondisi tersebut, berapa jarak yang ditempuh mobil sejak Cantika mulai mengerem hingga mobil benar-benar berhenti? Nah, di sini bisa diketahui V0 sama dengan 30 meter per second dan mengalami perlambatan sebesar 9 meter per second kuadrat. Jadi karena mengalami perlambatan itu negatif ya teman-teman. A sama dengan negatif 9 meter per second kuadrat. Nah, setelah itu V terakhir sampai ia berhenti itu 0 karena dia sampai benar-benar berhenti. Nah, setelah itu karena di sini kalau kita ingin mencari jarak, kita harus mengetahui waktunya. Karena di sini belum ada waktunya, jadi kita mencari dulu dengan rumus V sama dengan V0 plus AT. Bisa kita masukkan V-nya 0, V0-nya 30, terus tambah A-nya negatif 9 dikali T. Setelah itu sama dengan 30 ditambah negatif 9T. Setelah itu negatif 9T nya kita pindah ke kiri, jadinya 9T sama dengan 30 dan T sama dengan 30 per 9. Setelah itu kita sederhanakan aja, jadinya 10 per 3. Nah, karena sudah diketahui T-nya, kita sudah bisa untuk mencari jaraknya. S sama dengan V0 T ditambah setengah AT kuadrat. V0 nya tadi 30, T nya tadi sudah ketemu 10 per 3 tambah setengah A nya negatif 9 per T, 10 per 3 kuadrat. Ntar kita hapus dulu ya teman-teman atasnya biar nggak bingung ya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tinggal coret-coret aja teman-teman. 30 sama 3 jadi 10. Sini kayaknya nanti aja ya teman-teman, kita coret-coretnya. Ini terus kita ketemu 100 tambah setengah min 9 10 kali 10 100 ya 100 per 9 dah. Jadi ini tinggal kita coret aja 9 negatif 9 sampai 9 nya sudah hilang. Terus 100 nya juga bisa kita coret sama 2 jadi 50 dan 100 tambah negatif 50. 100 ditambah negatif 50 berapa teman-teman? Oke, 50. Jadi jawabannya adalah 50 meter. Kita lanjut ke soal yang kedua ya teman-teman.
Mobil patroli polisi mengejar pencuri motor yang tepat berada 600 meter di depan mobil polisi saat terjadi pengejaran. Jika kelajuan pencuri motor konstan 108 km per jam dan kelajuan mobil patroli polisi konstan 60 meter per second, maka pada jarak berapa polisi dapat mengejar pencuri dari posisi awal mobil patroli polisi. Nah, di sini bisa diketahui bahwa kelajuan pencuri motor, karena ini termasuk gerak lurus beraturan, jadi kita bisa tuliskan V pencuri motor itu sama dengan 108 km per jam. Ini kita harus jadikan ke meter per second, kita kali dengan 1000 dikali 360 3600, jadinya 30 meter per second. Itu lanjut V polisinya 60 meter per second. Udah, karena kita disuruh mencari jarak berapa polisi dapat mengejar pencuri, kita tulis dengan T pencuri sama dengan T polisi. Kita masukkan untuk mencari harus yang diketahui. Kalau kita mencari jarak berapa polisi dapat mengejar pencuri, kita bisa rumuskan dengan S per V. Ini pencuri ya teman-teman, ini juga sama dengan S pol bagi V pol. Nah, sudah, tinggal masukkan pencurinya X, terus V pencuri 50 sama dengan 600 tambah X 60. Kita bagi sama 50 ya teman-teman. Ini supaya disederhanain sih, bagi 2 itu hasilnya, pokoknya bisa sederhanain. Banyak 60 dapat 2. Itu kita tinggal terus ulang lagi, kita kali dulu, jadi ini X dikali 2 per 600 tambah X. Udah, tinggal kita kali 2X sama dengan 600 plus X. Jadi X sama dengan 600. Nah, setelah itu kita tinggal jarak berapa polisi dapat mengejar, kita tinggal tambahkan saja jarak polisi mengejar pencuri 600, jadi kita tinggal tambah aja. Sama dengan 1200 meter. Nah, yaudah teman-teman. Jadi polisi dapat, kesimpulannya adalah polisi dapat mengejar pencuri karena jarak pencurinya itu sama pencuri sama polisinya sama. Nah, kita lanjut soal yang ketiga ya teman-teman. Dalam sebuah pertandingan bulu tangkis, Isa yang menjadi pemain bertahan sedang menerima smash keras dari lawannya. Sebuah kok bermassa 5 gram meluncur sangat cepat menuju Isa dengan kecepatan sekitar 50 meter per second. Karena kok datang tepat ke arahnya, Isa tidak melakukan pukulan balasan, tetapi hanya menahan raketnya secara stabil untuk meredam serangan tersebut. Saat mengenai raket, kok terpental balik ke arah lawan dengan kecepatan sekitar 8 meter per second. Dengan perhitungan perubahan kecepatan kok dari sebelum hingga sesudah tumbukan, berapa besar impuls yang diterima kok selama kontak dengan raket Isa. Oke, di sini diketahui bahwa massa kok itu sama dengan 5 gram.
karena masa ini itu satuannya kilo, jadi kita ubah dulu gram ke kilo, kita bagi dengan 1000, hasilnya 0,005 gram. Kilo ding, maaf teman-teman, kilo. Setelah itu kita ketahui bahwa F1 nya 50 meter per second. Setelah itu, karena kok terpental balik ke arah lawan dan kecepatan sekitar 8 meter, karena terpental balik berarti sama aja di negatif ya teman-teman. Jadi V2 nya sama dengan negatif 8 meter per second. Nah, sekarang sudah diketahui semuanya, kita tinggal mencari impulsnya teman-teman. Impuls itu rumusnya M V1 dikurangin V2. Kita masukkan masanya tadi 0,005, terus kita masukkan V1 nya 50 dikurangi V2 nya negatif 8. Sudah, kita masukkan lagi masanya 0,005 dikali 50 tambah 8, 58. Sudah, hasilnya 0,29 ns. Nah, ini ya teman-teman hasilnya.